kami menilai Presiden Jokowi sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden karena memang sudah dibelokkan ya untuk lebih dominan melayani kepentingan oligarki dan kelompok tertentu. Yang kedua, kami menilai Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Kemudian yang ketiga, pembangunan ekonomi dinilai telah gagal. Investasi mandek dan hutang luar negeri menjadi sangat besar. Kemudian yang keempat, Presiden bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Tadi sudah disebutkan, termasuk misalnya tewasnya 894 petugas pemilu atau 6 pengawal HMS dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui pemilu 2024 yang merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak azas demokrasi. Termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela, gitu ya. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar. Yang makar justru Presiden Jokowi beserta rezimnya dan oligarkinya. Mereka makar, mereka telah merebut kedaulatan rakyat. Secara ringkas, siaran pers dari petisi 100 penegak daulat rakyat ini adalah sebagai berikut. Bahwa pada hari ini sebanyak 100 tokoh atau yang mewakili 100 tokoh nasional dari pusat dan daerah ya, yang terdiri dari ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, dan aktivis penegak daulat rakyat telah menyampaikan dan membacakan petisi 100 di gedung MPR RI Senayan, Jakarta ini. Kemudian kami sampaikan bahwa 2 poin penting yang menjadi tuntutan petisi 100 adalah: pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Yang kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali azas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Nah, lalu kenapa sampai kita bisa merumuskan, kenapa kita sampai pada tuntutan petisi ini? Sebetulnya ada sekian banyak alasan ya yang mendasarinya. Nah, saya bacakan sekitar 5 saja dari alasan tersebut, yaitu yang pertama, kami menilai Presiden Jokowi sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden karena memang sudah dibelokkan ya untuk lebih dominan melayani kepentingan oligarki dan kelompok tertentu. Yang kedua, kami menilai Presiden Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Kemudian yang ketiga, pembangunan ekonomi dinilai telah gagal. Investasi mandek dan hutang luar negeri menjadi sangat besar.
Presiden melanggar konstitusi, khususnya pasal 23 di mana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Kemudian yang keempat, Presiden bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat. Tadi sudah disebutkan, termasuk misalnya tewasnya 894 petugas pemilu atau 6 pengawal HNS dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ikut campur dalam mendukung dan menyiapkan penerus Presiden melalui pemilu 2024 yang merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak azas demokrasi. Jadi dengan 5 poin ini sebetulnya kami menilai bahwa Presiden Joko Widodo itu sudah sangat pantas untuk dimakzulkan, dan itu sebabnya kami menuntut ini, dan salah satu yang sangat berperan adalah bagaimana segera DPR dan MPR itu melakukan sidang untuk nanti akhirnya bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo. Nah, saya kira itu mungkin secara ringkas, nanti secara elektronik ya atau melalui WA kami juga akan menyebar petisi ini. Lalu juga tadi di depan sekretariat itu sudah kami siapkan juga kopi dari siaran pers ini. Saya kira demikian, dan selanjutnya saya persilakan Pak Antoni untuk menyampaikan tambahan. Silakan Pak. Dan setelah itu nanti Pak Rizal. Kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita harus semuanya mengikuti batasan-batasan yang ada di dalam konstitusi. Pemerintah dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi dan tidak boleh melanggar konstitusi, membuat undang-undang yang juga melanggar konstitusi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan melanggar konstitusi meskipun secara bersyarat, tetapi kemudian Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak jauh berbeda, yang pada intinya adalah sama, itu diterbitkan lagi melalui Perpu dengan alasan kegentingan memaksa yang akan terjadi krisis ekonomi dunia yang sampai sekarang adalah tidak ada. Jadi alasan kegentingan memaksa itu adalah tidak boleh hipotetis. Kegentingan memaksa itu adalah suatu faktual. Kalau kegentingan memaksa dibuat sebagai hipotetis, maka negara ini akan menjadi negara tirani. Karena semuanya akan diatur dengan hipotetis, ada kegentingan memaksa. Dan faktanya sampai sekarang itu tidak ada. Jadi berarti di situ aja kita sudah lihat bahwa ini ada potensi pelanggaran konstitusi. Kenapa kami mengatakan potensi? Karena disitulah bahwa di sini kami juga melihatnya ini adalah pelanggaran, tetapi harus dibuktikan secara mekanisme, yaitu dari DPR menganalisa dan menyampaikan itu kepada Mahkamah Konstitusi dan kemudian diproses di MPR. Dan banyak juga hal-hal lainnya, yaitu tadi sudah disebutkan mengenai yaitu APBN yang dinyatakan sepihak, misalnya anggaran BTS di Undang-Undang APBN 2019 itu tidak ada, tidak seperti yang dibelanjakan di APBN 2020. Tetapi kemudian APBN 2020 itu diubah melalui peraturan presiden, yaitu peraturan presiden nomor 54 dan kemudian diubah lagi menjadi nomor 72 yang jelas-jelas ini adalah melanggar pasal 23, yaitu Undang-Undang Dasar, pasal 23 Undang-Undang Dasar, di mana APBN harus dilaksanakan dan ditetapkan melalui undang-undang bersama DPR. Nah, ini jelas artinya apa? Artinya pengeluaran seperti BTS yang sampai 10 triliun dan kemudian berkembang menjadi korupsi 8 triliun, ini adalah jelas-jelas melanggar konstitusi. Dan kalau kita perhatikan lagi eksepsi dari Menteri Kominfo bahwa ini semua adalah
proyek ini adalah arahan dari Presiden. Jadi di sini bahwa sesuai mekanisme dan kewenangannya DPR harus menjalankan tugas dan wewenang dan kewajibannya, bukan hanya wewenang dan kewajiban. Kalau bahwa eksekutif dalam hal ini Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, maka itu harus diberhentikan dalam masa jabatan. Nah, ini yang sedang disuarakan kami ya dari petisi 100 penegak daulat rakyat. Ini melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang sehingga tidak baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Demikian. Ya, menambahkan bahwa perbuatan yang melanggar hukum dari Presiden Jokowi itu dari sisi politik adalah perilaku tirani dan oligarki. Artinya ada penggerusan serta menghilangkan asas demokrasi, kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam tuntutan yang kedua dari petisi ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat, bangsa dan negara untuk bersama-sama memulihkan kembali asas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu untuk melawan kepentingan elit politik yang namanya oligarki yang berperilaku tirani. Maka untuk bisa melawan itu perlu kebersamaan seluruh elemen rakyat. Karena ini perlawanan yang cukup berat. Itulah yang kemudian disebut dengan kekuatan rakyat atau people power. Itu adalah mekanisme yang berpeluang besar untuk mampu melawan kekuatan oligarki yang telah menggerus demokrasi. Itu tuntutan kita yang kedua. Tuntutan yang pertamanya jelas bahwa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi sebagai presiden itu telah menjadi alasan untuk pemakzulan. Karena memang dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu satu pengkhianatan negara. Yang disebut pengkhianatan negara menurut Undang-Undang Pilpres itu adalah melanggar konstitusi. Jadi ketika Presiden Jokowi melanggar konstitusi, maka itu sama dengan melakukan pengkhianatan negara. Dan itu menjadi alasan untuk impeachment. Yang kedua adalah KKN atau korupsi. Korupsi ini korupsi berjamaah. Menteri-menteri terbukti korupsi. Dan tidak ada visi menteri. Yang ada visi arahan dari presiden. Dalam hukum itu ada metadata, siapa yang menjadi pelaku lain. Tidak mungkin seorang menteri berbuat tanpa ada koordinasi. Oleh karena itu, korupsi yang terbukti pada instansi di bawahnya tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab atasannya. Oleh karena itu juga menjadi alasan untuk pemakzulan. Dan selanjutnya yang penting juga perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu alasan hukum untuk pemakzulan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 tersebut. Dan itu sudah kita bisa baca perilaku tercelanya Presiden Jokowi yang juga melanggar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tidak ada etika lagi dalam perilaku politiknya. Sikap-sikap ikut campur dalam urusan capres saja membuktikan tidak ada etika. Belum banyak perbuatan lain, termasuk dugaan ijazah palsu. Itu adalah perbuatan tercela, gitu ya. Dengan begitu bisa jadi alasan hukum kita untuk bisa memakzulkan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional.
berbasis hukum, bukan makar. Yang makar justru Presiden Jokowi beserta rezimnya dan oligarkinya. Mereka makar, mereka telah merebut kedaulatan rakyat. Dan kita semua petisi 100 ini memulai langkah untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Saya kira ini tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.